Hamza Zordis, salah satu filosofer dia bilangnya gini, lu gak bisa menjadi seorang muslim dan menjadi seorang patriotis atau nasionalis. Karena kenapa? Ancestor lu, nenek moyang lu itu pada dibunuhin karena sistem yang sekarang lu pegang. Tuh bayangin, orang-orang di UK diceramain sama Hamza Zordis bilang begitu, nenek moyang lu itu mati karena sistem lo, dan sekarang lu megang suatu sistem yang mana nenek moyang lo menentang sistem tersebut. Sekarang lu nikung, lu megang sistem ini yang mana nenek moyang lu gak setuju dengan sistem ini sampai mati membantah sistem ini. Nah itu terjadi di situ. And I think really the only way to break nationalism is to belittle it a lot, you know, because it's all based on ego. And remember where you came from. Allah tries to break our nafs and says, you were a baby, you could even wipe your own backside or keep your head up, and now you think, you know, you're something. You were a despised fluid, and you think you're special. So these kind of principles and realities will make us realize that we're actually nothing. Only Allah gives us the izzah by believing Him and worshipping Him. Nationalism won't do that. Even the Prophet ﷺ, when he took over Mecca, I believe, he stamped his foot, he said, nationalism is under my foot. Think about this. A few years ago, Ikhwan, relatively 10, 50, 60 years ago, 70 years ago, some guy, a colonialist, who killed your forefathers, drank their blood almost, and burnt their books, went on a map, and he drew some lines on a map, and you define yourself by those lines. Think about that. Orang-orang Eropa mampir ke dunia belahan tenggara Asia dengan berniat untuk mencerahkan manusia, dan nenek moyang gua pada mati karena sistem yang dibawa oleh mereka yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik memperbudak manusia. Dan sekarang gua malah disuruh mengkhianati itu semua dengan malah mengadopsinya. Kalau kata Habib, this is number one bullshit. Nasionalisme dan patriotisme merupakan ikatan ke dalam sekelompok orang di balik konsep identifikasi diri yang sewenang-wenang. Misalnya, saya berkulit putih, Anda berkulit hitam, saya orang Indonesia dan Anda bukan. Nasionalisme yaitu gagasan bahwa negara mewakili masyarakat dan masyarakat memiliki kelompok etnolinguistik. Nasionalisme lebih sewenang-wenang dibandingkan dengan rasisme, karena rasisme didasarkan pada kategorisasi subspesies, sedangkan nasionalisme hanya didasarkan pada nama atau bahasa. Mengatakan bahwa nasionalisme mengatasi rasisme tentu akan menjadi kontradiksi istilah. Kalaupun negara yang diciptakan terdiri dari berbagai etnis, tetap akan ada rasisme, karena orang tertentu yang berasal dari suatu etnis tertentu dapat mengatakan bahwa nenek moyang kami yang mendirikan negara dan kalian harus menghormati tradisi para pendiri negara yang merupakan nenek moyang kami. Yang etnis lainnya menjawab, oh tidak, nenek moyang kami lah yang mendirikan negara, Anda harus menghormati kami dan tradisi kami sebagai para pendiri negara. Mereka sering bilang setiap kekaisaran dan kenegaraan di mana Anda memiliki satu dinasti yang mengendalikan banyak orang dari kelompok etnis berbeda merupakan norma dalam sejarah. Faktanya orang-orang Yunani kuno mereka itu berbahasa Yunani, tetapi mereka itu saling berperang satu sama lainnya, dan tiap-tiap suku memisahkan diri dan berperang dengan yang lainnya. Kita nggak bisa merubah fakta bahwa nasionalisme dan patriotisme adalah bentuk pemecah belah, permusuhan, ketidakadilan, dan merusak hubungan humanitarianisme serta kesejahteraan. Nasionalisme itu merupakan pemisahan manusia dari manusia ke dalam kepentingan pribadi dan kelompok. Jika ada orang yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam nasionalisme, berarti orang Indonesia seharusnya sama pentingnya dengan orang Malaysia atau dengan orang Timur Leste. Namun faktanya kenapa malah kita memisahkan diri dari mereka? Apakah kita bersedia menjadikan kepentingan mereka menjadi kepentingan kita juga? Tentu tidak. Faktanya mereka berada di negara lain dan kita berada di negara kita. Demikian itulah yang dinamakan dengan nasionalisme, yang hanya peduli dan khawatir pada bangsa atau rakyat sendiri, bukan kepada manusia. Orang yang berpatriotisme demi nasionalisme mereka berdiri di atas ego dengan selalu melibatkan emosi dan arogansi. Patriotisme atas dasar nasionalisme membuat Anda menjadi orang yang arogan, memberikan banyak peperangan yang menyebabkan kelaparan di negara-negara lain, menyebabkan eksekusi minoritas kemiskinan, penjajahan, penaklukan, perbudakan, dan bahkan kerusakan lingkungan. Dari sini dikatakan bahwa nasionalisme dan patriotisme itu merupakan bentuk destruktif, bukan konstruktif.
Kalau lo bangga dengan negara lo, kenapa lo cuma pilih beberapa kebanggaan? Kalau lo benar-benar memang bangga, banggalah apa yang telah lo lakukan kepada dunia. Di antaranya yaitu peperangan, genosida, perbudakan, perusakan, itulah yang lo harus banggakan. Faktanya, patriotisme atas dasar nasionalisme tidak memberikan kontribusi apapun yang bermanfaat, tidak berhasil memberikan suatu bentuk moral yang lebih baik, malahan sebaliknya. Karena mengatakan baik atau buruk itu atribut moralitas, bukan patriotitas. Patriotisme dengan nasionalisme selalu menganggap bahwa beberapa manusia lebih setara dibandingkan dengan yang lainnya, dan garis pada peta menentukan pertimbangan moral pada masing-masing dari Anda. Demikian, patriotisme dan nasionalisme selalu mengalahkan moralitas manusia dan juga nilai kemanusiaan. Menjadi seorang humanitarian bukanlah sebuah keburukan, dan menjadi patriotik bukanlah sebuah kebajikan. Lo bangga punya identitas, padahal ada orang lain yang gak punya identitas. Lo bangga menjadi orang Asia, padahal ada orang Amerika, Afrika, dan Arab. Berada di sisi oposisi pada nasionalisme dan patriotisme tidak akan menjadikan Anda koalisi terorisme. Malahan sebaliknya, ide kesukuan atau kenegaraan merupakan inti ideologis dari semua teroris militan, terlepas dari apakah mereka mendukung terorisme negara atau terorisme main hakim sendiri. Anda bisa menjadi warga sipil yang baik, membawa nama baik Indonesia tanpa perlu menjadi patriotis dan tanpa harus perlu melabeli diri Anda dengan kebanggaan nasionalis. Menjadi orang yang baik dan selalu membantu masyarakat itu bukan kewajiban bagi negara, melainkan kewajiban bagi manusia. Karena kebaikan itu adalah kewajiban moral bagi setiap manusia. Kalau lo bekerja di Malaysia, lo itu berniat membantu masyarakat yang ada di sana dan membantu orang lain, bukan cuma hanya berniat bekerja, terus mengambil uang lalu pergi. Kalau lo seorang patriotis dan nasionalis, secara teori lo bakal bilang fuck to their country and their citizen, karena mereka mengambil pulau di Indonesia dan mengambil budaya orang Indonesia. Tapi dari situlah penyakitnya. Hal itu nggak akan menyelesaikan masalah dan nggak akan membantu lo dipandang sebagai manusia yang bermoral. Karena sebagai manusia, lo itu akan tetap dipandang setara dalam segala hal, yang mempunyai kepedulian yang sama dan kedudukan yang sama satu sama lainnya. Itulah alasan kenapa nasionalis dan patriotis cacat dalam kepentingan moral manusia. Kita banyak temui dari para pemikir hebat di dunia seringkali menolak bentuk nasionalis dan patriotis dalam bernegara. Einstein salah satunya sebagai seorang fisikawan terkenal terbuka membenci patriotisme. Dia bilang itu adalah penyakit kekanak-kanakan yang menjadi penyakit campak bagi umat manusia. Ia juga sering menekankan bahwa kepahlawanan atas perintah, kekerasan tak berperi kemanusiaan, dan segala omong kosong menjijikan yang mengatasnamakan patriotisme, Einstein sangat membencinya. Dan juga seorang sastrawan pasifis yang terkenal, Leo Tolstoy. Dia sangat membenci patriotisme dalam bernegara. Dia bilang patriotisme itu membunuh. Pada zaman kita ini, rasa patriotisme merupakan rasa yang tidak wajar, tidak rasional, dan merugikan, serta menjadi penyebab sebagian besar penyakit yang diderita umat manusia. Oleh karena itu, rasa ini tidak boleh dipupuk seperti yang dilakukan sekarang, tetapi sebaliknya harus ditekan dan diberantas dengan segala cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat. Tolstoy melanjutkan, rasa patriotisme adalah rasa yang tidak bermoral, karena alih-alih mengakui dirinya sebagai putra Tuhan seperti yang diajarkan dalam agama Kristen, atau bahkan sebagai manusia bebas yang dibimbing oleh akal budinya sendiri, tetapi tiap-tiap orang di bawah pengaruh patriotisme mengakui dirinya itu sebagai putra tanah airnya dan budak pemerintahnya yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan akal budi dan hati nuraninya. Memang sudah jelas, sebagai manusia yang bermoral tentu menganggap bahwa tidak ada tempat sama sekali untuk nasionalisme dan patriotisme bagi Anda yang mencintai kebaikan, kedamaian, dan kepedulian moral manusia. Beberapa alasan para filsuf kuno tidak mengklaim kesukuan mereka karena itu bukan suatu bentuk kebajikan. Socrates salah satunya, ketika ditanya dari negara manakah dia berasal, dia berkata dunia, karena dia mengira bahwa dia adalah penduduk dan warga negara seluruh dunia. Ia mengekspresikannya dengan mengatakan, I'm not Athenian or Greek, but a citizen of the world. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk bersikap kosmopolitan dengan meninggalkan nasionalisme dan patriotisme jika Anda memang benar-benar mengaku sebagai orang yang moralis dan humanis. Agama tidak mendukung patriotisme dan nasionalisme karena di dalam kuburan nggak ditanyakan apakah negara lo, karena jiwa nasionalisme dan patriotisme nggak akan pernah dibawa mati.
Dalam ajaran Islam diajarkan berkosmopolitanisme demi tujuan untuk menyatukan umat manusia. Di dalam Quran dikatakan, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Sebagian besar orang Islam memang bersikap demikian, namun karena adanya kebangkitan monster nasionalis dan patriotis rasis di seluruh umat telah melemahkan persatuan dan membinasakan hal tersebut. Kalau nasionalisme itu mulia dalam ajaran Islam, kenapa Muhammad SAW tidak mengajarkan hal ini? Kenapa Muhammad SAW menyebarkan Islam itu dengan pesan Islam, dengan pesan kesatuan umat manusia, bukan dengan gelar, suku, ataupun etnis? Kalau nasionalisme itu diajarkan dalam Islam, pasti Muhammad SAW sudah mengajarkan ke umatnya untuk menjalankan setiap sunnahnya dengan caranya masing-masing, gerakannya masing-masing, ilmunya masing-masing, dan bahasanya masing-masing. Tetapi kenyataannya tidak, karena beliau SAW datang dengan pesan Islam, bukan dengan pesan nasionalisme. Kelompok kesukuan seperti nasionalisme dan patriotisme telah menolak standar keadilan universal. Mereka membagi dunia menjadi kelompok yang memiliki hak istimewa dan kelompok yang dikucilkan dengan berpegang pada slogan rakyat atau bangsa, saya benar atau salah. Kecintaan mereka terhadap bangsanya sendiri dan kebencian terhadap bangsa lain menyebabkan mereka merasionalisasikan dan membenarkan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam tidak mengakui siapapun yang hidup dengan berideologi kesukuan atau berkenegaraan untuk mendukungnya dengan cara apapun. Barang siapa yang berperang di bawah bendera kaum fanatik yang buta, tidak tahu apakah tujuan mereka benar atau salah, yang tersulut oleh kesombongan keluarga, mengajak kaum untuk berperang demi kehormatan keluarga dan mendukung kerabatnya berperang bukan di jalan Allah tetapi demi keluarga atau sukunya. Jika ia itu terbunuh dalam peperangan ini, maka ia akan mati seperti orang yang termasuk dalam zaman jahiliyah. Agama Islam tidak dapat digunakan untuk mengkonstruksi dan membenarkan ideologi kesukuan atau kenegaraan. Jika agama digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak asasi orang lain atau untuk merasionalisasikan ketidakadilan terhadap kelompok, kenegaraan atau kesukuan tertentu, maka hal tersebut tidak lebih dari rasisme agama. Agama Islam mengajarkan kita untuk menolak rasisme dengan menjunjung tinggi hak-hak seluruh umat manusia, berjalan dengan kerendahan hati, dan menyerahkan keputusan Tuhan semata kepada Allah. Bahkan musuh kita pun berhak mendapatkan hak asasi manusia mereka. Apapun skema yang digunakan untuk membenarkan kesukuan baik ras, budaya, atau agama, hasilnya akan selalu sama, yaitu praktik rasisme. Siapapun yang ditunjuk oleh para penganut suku sebagai kelompok luar akan menderita prasangka, kefanatikan, dan diskriminasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan hak istimewa para penganut suku dengan mengorbankan orang-orang yang mereka anggap lebih rendah. Sudah jelas Islam menolak segala bentuk kesukuan, rasisme, kefanatikan, dan hukuman kolektif. Kita tidak boleh membuat karikatur palsu tentang kelompok lain untuk membenarkan penindasan terhadap mereka. Sebagai muslim, kita harus memimpin umat manusia dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan universal dan hak-hak alamiah yang tidak hanya untuk umat Islam namun untuk seluruh manusia.